الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga dengan petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di satu majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa syariat yang merupakan fondasi dari Islam atau disebut dengan arkanul Islam. Kita sudah membahas tentang salat, mengapa salat diwajibkan, bagaimana salat itu berkembang dari awal sampai kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita sudah membahas tentang persoalan zakat, mengapa disyariatkan dan mengapa hanya 8 kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dan kajian kita masih di seputar rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa. Kata puasa di dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan istilah soma, yasumu, saum atau siam, yang dalam bahasa Arab itu artinya al-imsak, menahan. Menahan ini bersifat umum. Kadangkala kita harus menahan diri dari makan dan minum, dan kadangkala pula kita harus menahan diri dari hal-hal yang membuat kita emosi dan marah. Itu menggunakan istilah al-imsak. Maka kata puasa itu sinonim, sama dengan sabar. Makanya di dalam puasa itu diajarkan nilai-nilai kesabaran. Nah, puasa ini termasuk salah satu syariat Islam yang dijadikan sebagai fondasi, dijadikan sebagai rukun, fondasi bangunan ajaran Islam, atau disebut dengan rukun Islam. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika mengatakan bahwa Islam itu dibangun dari beberapa fondasi, tentu bukan sembarang ngomong. Tentu ada dasar dan alasannya. Makanya puasa itu menjadi penting. Dan karena pentingnya maka dijadikan rukun. Artinya apa? Kalau seandainya kita mengaku sebagai seorang muslim, maka salah satu yang harus ditegakkan fondasi untuk menjadi seorang muslim itu adalah puasa. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka puasa ini bagian dari fondasi yang harus ada. Kalau seandainya bangunan itu memiliki 5 fondasi, salah satu dari fondasi ini hilang, maka bangunan itu berbahaya. Bangunan itu bisa hancur, bisa roboh. Kenapa? Karena salah satu fondasinya hilang. Makanya
sesuatu yang dianggap sebagai fondasi itu tentu dia harus bersifat universal. Maksudnya apa? Universal itu berlaku dari masa ke masa, enggak berubah. Makanya kalau kita lihat rukun Islam, dari sholat itu dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad disyariatkan. Termasuk persoalan zakat yang merupakan bagian dari sedekah itu sudah disyariatkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk persoalan puasa. Dari dulu sampai sekarang itu sudah ada syariatnya. Yang kedua, puasa itu adalah seperempat iman, rubu'ul iman. Kenapa dikatakan bahwa puasa itu adalah seperempat iman? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Sementara sabar setengah dari iman. Berarti kalau disimpulkan, puasa itu seperempat dari iman. Bisa dipahami nggak Pak? Ini puasa setengah dari sabar. Sementara sabar setengah dari iman. Berarti kesimpulannya puasa seperempat iman. Itu logika, mantik, ilmu mantik. Misalnya saya beri contoh. Manusia mati. Saya adalah manusia, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Saya akan mati. Itu maksudnya, itu logika itu. Makanya di dalam Islam ada satu disiplin ilmu namanya ilmu mantik. Itu pun jarang udah dipakai sekarang. Ilmu mantik, logika, dan itu penting. Kenapa? Orang muslim itu harus menggunakan logikanya. Harus logis. Maka salah satu ilmu yang diajarkan adalah ilmu mantik, cara berpikir yang logis supaya kita nggak dibohongin Pak. Kan banyak kita sekarang dibohongin orang tuh. Kenapa? Karena kita nggak logis, berpikir nggak kritis, sehingga gampang dibohongin orang. Kalau sudah dibohongin orang dan menikmati dibohongi, maka kita akan menjadi pembela mati-matian dari orang itu. Seperti itu. Sementara Islam melarang untuk ta'assub terhadap seseorang dan ta'assub terhadap satu pendapat seseorang. Itu ajaran Islam. Tapi kita nggak akan bicara itu. Tapi yang kita ingin katakan bahwa ini menggunakan logika, ilmu mantik, bahwa puasa itu seperempat iman karena mengambil dari hadis Nabi, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu as-saumu nisfus sabri, setengah, nisfu. Maka kita kenal istilah nisfu Sya'ban. Apa nisfu Sya'ban itu? Pertengahan bulan Sya'ban. Itu pertengahan. Nah, sementara wasabru nisful iman, sabar setengah dari iman. Maka as-saumu rub'ul iman. Puasa itu setengah dari iman atau seperempat dari iman. Bayangkan kalau kita ambil iman itu ada 4 bagian, maka salah satu bagiannya itu adalah sabar, puasa. Bisa dipahami Pak ya? Karena puasa ini adalah sesuatu yang penting, maka puasa ini merupakan satu ibadah yang pahalanya enggak terukur. Enggak terukur. Kalau yang lain terukur. Tapi kalau puasa itu ibadah yang tidak terukur pahalanya. Berarti apa? Terserah Allah. Kalau terserah Allah, maka Allah terserah untuk memberikan pahala yang sangat besar terhadap orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu pernah mengatakan, apa kata Allah? Kullu amali ibni Adama lahu. Semua amal anak cucu Adam itu lahu, untuk anak cucu Adam itu. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi.
puasa itu adalah untukku dan aku akan membalas langsung kepada orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya, tak terbatas. Bisa 10 sampai 700, bisa juga tanpa terbatas. Wal asyru wal hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Itu batas minimalnya 10. Sementara batas maksimalnya tidak terbatas, tapi batas sedangnya 700 kali lipat. Itu puasa. Kalau sholat enggak, Pak. Zakat tidak. Padahal sholat ini penting, zakat ini penting, rukun. Tetapi persoalan pahalanya itu terukur. Sementara puasa, pahalanya itu tidak terukur, tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas dan langsung mempunyai atau hak otoritas langsung dari Allah untuk membalas, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Logikanya seperti itu. Karena puasa ini penting, maka dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah hilang puasa itu. Nanti kita lihat pentingnya di mana sih? Sampai disyariatkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah itu ayat yang bicara tentang puasa, itu kan ada satu kalimat, Pak. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana kutiba ay furido, diwajibkan. Kepada siapa? Orang-orang sebelum kalian. Berarti ini penting banget ini puasa ini. Sampai-sampai orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan puasa. Misalnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah seorang nabi dan juga rasul yang mendapatkan perintah untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disyariatkan kepada Nabi Adam itu adalah puasa 3 hari. Puasa apa itu, Pak? 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bait. Jadi Ayyamul Bait itu puasanya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam mendapatkan syariat puasa 3 hari setiap bulan? Di dalam berbagai kitab tafsir itu diceritakan. Pada saat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam pun kemudian diputuskan vonis oleh Allah keluar dari surga. Setelah keluar dari surga, Nabi Adam diperintahkan untuk turun kemana, Pak? Turun kemana? Ke bumi. Pada saat ketika turun di bumi, sementara surga itu tempat kenikmatan, tidak ada sinar matahari, tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, maka pas turun ke bumi tidak nyaman dia. Kenapa? Pertama, matahari. Panasnya menyengat Nabi Adam sampai Nabi Adam menjadi hitam. Hitam semua kulitnya. Akhirnya kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa. Pada saat ketika puasa pada hari pertama tanggal 13, lalu Allah hilangkan sepertiga dari hitamnya. Jadi sepertiga hilang hitamnya. Berarti masih ada berapa lagi tuh? 2/3. Ini kayak orang belajar matematik nih. Puasa hari ke-14. Lalu kemudian Allah hilangkan hitamnya 2/3. Tinggal berapa, Pak? 1/3. Berarti masih belang kan? Kalau pertama hilang tuh 1/3, berarti masih 2/3 belang. Hitam. Keling kalau orang sini bilang ya. Hitam keling. Hah? Apa? Gosok, hitam gosok. Keling kalau sini keling tuh. Setelah puasa pada hari ke-15, maka Allah hilangkan. Jadi kembali lagi bersih. Maka kemudian puasa Nabi Adam itu kita lanjutin. Tetapi bukan dalam bentuk wajib, tapi dalam bentuk sunnah. Nanti kita akan jelaskan kenapa sunnah harus kita laksanakan.
Makanya Pak, kalau kulit kita hitam mau putih, puasa apa Pak? Puasa apa? Tetap aja hitam kalau kulitnya udah hitam ya. Nggak akan berubah. Puasa putih. Ditafsirkanlah orang puasa putih itu dengan cuma makan nasi doang, kan lucu juga kan. Itu biasanya tirakat-tirakat orang-orang dulu. Makan nasi putih dan air putih. Itu nggak ada syariatnya. Yang kedua, yang disyariatkan kepada Nabi Adam puasa, itu puasa 10 Muharram, Asyura. Kenapa? Nabi Adam itu bersyukur. Syukur yang pertama, Allah ampuni dosanya. Syukur yang kedua, Allah pertemukan lagi dengan istrinya. Kenapa? Pada saat ketika diturunkan ke bumi, itu terpisah. Nanti bertemu setelah ratusan tahun di satu bukit, satu gunung, namanya Jabal apa? Jabal Rahmah, itu yang ada di daerah Mekah. Yang kemudian sekarang dilarang tuh orang naik. Kenapa? Karena banyak orang-orang menjadikan tempat itu jadi tempat yang musyrik gitu. Minta dan seterusnya. Itu dilarang oleh Islam. Apalagi orang Saudi. Orang Saudi ini kan kalau soal akidah, teologinya ketat tuh. Kita mau cium Ka'bah aja dianggap kafir orang Saudi itu. Orang Saudi itu Pak. Nah, karena itu maka 10 Muharram jadi syariat. Yang nanti 10 Muharram jadi syariat para nabi dan syariat para rasul sampai Nabi Muhammad SAW jadi syariat Nabi Muhammad SAW, dan pahalanya kalau kita puasa dihapusi dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya. Itu ada pahala. Apa sih tujuan pahala diberikan Allah? Motivasi itu. Ada orang ibadah itu masih terikat oleh iming-iming sesuatu Pak kita. Ini ibadah kita masih ibadah orang awam, masih anak kecil. Anak kecil itu kalau sholat diiming-imingi hadiah, dia rajin. Maka Allah tahu psikologi kita, kejiwaan kita. Makanya dikasihlah pahala. Padahal pahala itu lebih besar dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita semangat. Maka dibuatlah puasa Muharram menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kira-kira semangat nggak kita Pak? Semangat jadinya. Nah, Nabi Idris setelah Nabi Adam itu diwajibkan berpuasa. Nabi Idris menurut satu riwayat sampai sekarang masih hidup. Ya, ada 2 nabi, ada 2 nabi atau 3 nabi yang sekarang masih hidup. Siapa aja Pak? Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir masih hidup. Nabi Idris masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman di wilayah Syam. Nanti kemudian setelah itu baru mengejar makhluk ciptaan Allah yang jadi fitnah buat kita, namanya Dajjal. Dajjal itu nggak bisa dibunuh oleh siapapun. Dia mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah seperti kekuatan Tuhan. Makanya nanti banyak pengikut-pengikut Dajjal karena menganggap sebagai Tuhan. Jangankan Dajjal yang bisa menghidupin orang mati, bisa bilang turun hujan langsung turun. Di India saya dulu ada orang di India namanya Baba, itu ada Sai Baba. Pernah dengar Pak ya? Pernah dengar nggak? Makanya nonton YouTube Pak. Kalau nggak nonton YouTube nggak tahu tuh. Sai Baba itu bisa ngidupin orang mati, dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang India. Apalagi Dajjal nanti. Makanya kita udah diberitahu oleh Nabi, ingat fitnatud Dajjal. Maka dijadikan doa min syarri fitnatid Dajjal, dari kejahatan fitnah Dajjal. Nah, Nabi Idris ini puasa setiap hari. Setiap hari dia puasa. Di siang hari sepanjang masa. Berarti ada orang yang puasa setiap hari 1 tahun, dia puasa terus. Berarti boleh nggak puasa 1 tahun? Kalau lihat Nabi Idris boleh, tetapi kita dilarang, makruh puasa wisol. Wisol itu artinya terus menerus 1 tahun berpuasa. Tapi Nabi Idris ini disyariatkan oleh Allah berpuasa
Kalau siang hari dia berpuasa, kalau malam hari dia apa? Berbuka sampai matahari terbit. Berarti puasa orang dulu dengan puasa kita sama nggak sih, Pak? Sama nggak, Pak? Sama. Puasanya di siang hari, malam dia berbuka. Maksudnya apa? Boleh tidak berpuasa. Yang berikutnya adalah Nabi Nuh. Ini Nabi urutan. Dan Nabi Adam, Idris, Nuh itu berurutan. Nabi Nuh ini puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Dan salah satu puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh juga adalah puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Tapi bukan disebut dengan puasa Ramadan, tapi di bulan Ramadan. Dan Nabi Nuh juga puasa di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Nabi Musa pada saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Jabal Tur, menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu berpuasa selama 40 hari sebelum menerima wahyu. Yang wahyu itu nanti jadi Taurat. Yang pada saat ketika Nabi Musa menerima wahyu, itu diajak 70 orang dari Bani Israel tuh, tokoh-tokohnya. Nah, setelah itu 70 orang Bani Israel minta sama Musa, "Ya Musa, ajak kami untuk bisa mendengar." Akhirnya 70 orang dari pemuka Bani Israel bisa mendengar percakapan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Bani Israel ini rakus, Pak, wataknya buruk. Maka dibilang sama Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallah jahra." Kami ya Musa tidak akan beriman sama engkau sampai engkau perlihatkan kepada kami Tuhan engkau dengan jelas. Minta diperlihatin. Akhirnya 70 orang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bilang sama Allah, karena Nabi Musa itu sayang sama Bani Israel, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, apa yang harus saya katakan kepada kaumku nanti kalau kau balik 70 orang yang sudah kau matikan? Tolong hidupkan kembali." Akhirnya Allah hidupin kembali itu 70 orang itu. Bagaimana Nabi Musa, orang yang sangat kuat, orang yang sangat tegas menghadapi Bani Israel yang pembangkangnya luar biasa. Maka kalau kita lihat Israel sekarang, Pak, seperti itu nggak heran. Karena memang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah dari awal sampai ayat ke-60 atau 70 ke atas itu bicara tentang watak buruk dari Bani Israel atau Yahudi. Nah, Nabi Musa berpuasa arba'ina yauman. Lalu diambillah oleh banyak tarekat untuk memperkuat spiritualitas Islam dan memperkuat zikirnya, banyak yang berpuasa 40 hari. Termasuk tarekat Saziliyah tuh. Tarekat Saziliyah dengan zikir Hizib Bahar, Hizib Nasar, kalau ingin memperkuat Hizib Baharnya itu puasa 40 hari. Dan saya pernah laksanakan. Karena saya termasuk orang yang ngikut tarekat Saziliyah. Salah satu zikir yang kita baca adalah Hizbun Nasar dan Hizbul Bahar. Dan banyak tuh hizib-hizib yang ditulis oleh siapa? Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, salah satunya itu adalah Hizb Nasar, dan inilah Hizbul Aulia, hizibnya para wali. Nah, kalau ingin memperkuat itu harus dengan berpuasa selama arba'ina yauman. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Daud berpuasa sistemik dia. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dan ini nanti yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau puasa Nabi Musa nggak diambil 40 hari. Tapi puasa Nabi Daud dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti ada sesuatu yang penting di situ. Makanya Nabi mengatakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Dan banyak penelitian tuh, Pak, yang meneliti tentang orang yang rutin puasa Nabi Daud. Dan hasil penelitiannya luar biasa. Orang yang sering berpuasa dengan puasa Nabi Daud itu orangnya stabil. Secara psikologis stabil, mudah mengontrol diri, nggak cepat marah. Kenapa? Karena yang bikin susah masyarakat kita saat ini adalah
mudah terprovokasi. Apa itu terprovokasi? Mudah terhasut. Sekarang ini kan banyak isu-isu ini. Dari isu politik sampai isu nasab malah Pak ya. Itu mulai muncul tuh. Oleh karena itu maka sesuatu yang bersifat ilmiah harus dilawan dengan ilmiah. Jangan dengan emosi, itu Islam. Ilmiah. Ilmiah lawan ilmiah. Bukti lawan bukti. Itu baru Islam. Bukan bukti lawan emosi, itu nggak boleh. Dan ini diajarkan di dalam puasa supaya kita sabar mengendalikan diri kita dan mengendalikan emosi kita. Sementara Nabi Isa itu puasa 50 hari sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun, 1 tahun dia puasa berapa hari? 50 hari. Kalau kita 1 tahun puasanya berapa hari Pak? 30 yang wajib. Sementara yang sunnah banyak tuh. Kalau semua puasa sunnah Anda laksanakan, kalau Anda ukur lebih banyak Anda berpuasa daripada tidak berpuasa. Kalau sunnah dilaksanain. Sebagai contoh misalnya, Anda puasa Nabi Daud 1 tahun. 1 tahun 365 hari. Berarti Anda puasa berapa? Berapa? 182 tuh. Itu baru Nabi Daud tuh. Anda tambah dengan Asyura, Tasua dan Asyura, tambah 2, berapa tuh? 184, berarti lebih. Baru Asyura, Tasua. Anda tambah lagi dengan Ayyamul Bid. 1 bulan, 3 hari, kali 12. 36 tuh tambah. Ramadan nggak dihitung ya, berarti 11 kali 3, 33. Hitung aja tuh. Nanti di rumah hitung-hitungan lah, belajar lagi SD kan. Tuh. Kemudian tambah lagi misalnya kalau mau memang banyak puasa, puasa di bulan Rajab, 1 bulan berapa puasa? 1 bulan. Tambah bulan Sya'ban, 1 bulan lagi. Bulan Ramadan 30 sudah 90 tuh, luar biasa. Dan orang yang berpuasa, banyak berpuasa, itu pasti sehat. Umurnya panjang. Makanya kalau mau umur panjang sehat, sebenarnya nggak sulit dalam Islam itu Pak. Cuma kitanya berat. Apa? Perbanyak puasa aja. Nggak perlu kita melakukan aktivitas-aktivitas lain. Cukup cuma 1 saja. Syaratnya banyakin puasa. Dan tentu pola makan juga harus diatur. Dan ini ajaran Islam. Makanya pernah kita belajar tuh adab tentang to'am. Terkait dengan persoalan adab makan. Kita pernah bahas dulu di awal-awal pertemuan kita. Nah, di dalam Islam puasa itu adalah hanya menyempurnakan puasa-puasa pada masa sebelumnya. Karena masa-masa sebelumnya itu diwajibkan berpuasa, maka Islam pun diwajibkan berpuasa. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Islam sudah melaksanakan puasanya Nabi Adam dan puasanya tanggal 10 Muharram, puasanya para Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul itu setiap 10 Muharram mereka berpuasa. Kita melanjutkan dari puasa Nabi dan Rasul dan juga puasa dari Nabi Adam. Setelah datang Ramadan, diwajibkan syariat puasa Ramadan, maka yang ini jadi sunnah. Menjadi sunnah. Artinya apa? Anda laksanakan dapat pahala, tidak Anda laksanakan nggak apa-apa. Tapi hanya sunnah. Sunnah itu nafilah, tambahan. Tetapi ingat, tambahan itu yang membuat orang dekat dengan Allah. Yang wajib ini standar. Dan kalau Anda melaksanakan yang wajib-wajib, belum tentu dekat dengan Allah. Itu standar. Anda punya kewajiban itu. Tapi kalau Anda tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu yang akan mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali, aulia illah itu mereka perbanyak sunnah setelah yang wajib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah meriwayatkan hadis qudsi. Allah bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da ma aftaradtuhu alaih."
Kata Allah, jika seorang mendekatkan diri kepadaku ilayya dengan yang sunnah-sunnah, ba'da maftaratu alaih, setelah aku memberikan beban hukum yang wajib-wajib, misalnya puasa dilaksanain, zakat dilaksanain, semua yang wajib rukun Islam itu dilaksanakan. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku cinta sama orang itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama orang itu, setelah dia melaksanakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan jadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bi, aku akan jadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtisu bi, aku akan jadi tangan yang dia gunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Itu hadis qudsi. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Apa kekasih Allah? Kekasih Allah itu apapun semuanya menjadi representasi dari Allah. Tangannya, semuanya. Makanya kalau kita ingin jadi kekasih Allah, yang sunnah jangan ditinggalin, Pak. Misalnya apa? Puasa sunnah, jangan tinggal. Dan setelah Anda berpuasa sunnah, istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, itu bukan. Istiqomah lurus, jalanin terus tuh, nggak kurang-kurang. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu ketika Anda rutin membaca zikir la ilaha illallah 100 kali, Anda nggak akan lupakan itu sampai Anda meninggal. Istiqomah 100 kali. Kalau ditambah lebih bagus lagi. Apalagi Anda mentambah 70.000 kali baca la ilaha illallah. Lalu bilang setelah membaca la ilaha illallah 10.000 kali, bilang ini 70.000 untuk tebusan buat saya dan keluarga saya dari api neraka. Itu ada dasarnya meskipun banyak orang perdebatkan. Dasarnya di mana? Dalam hadis dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Sewaktu-waktu kita akan jelaskan nanti, Pak. Nah, Nabi Muhammad SAW dan para perawi ya seperti Imam Bukhari ini saya kutip ini, saya nggak tulis tapi saya screenshot langsung saya taruh di sini. Rawa Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Turmudi wa Ibnu Jarir wa Abdul Mundir wal Baihaqi, itu banyak nih. Nama Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Ibnu Jarir atau Bari, Ibnul Mundir, para ahli hadis, dan Imam Baihaqi, mazhab Syafi'i. Anil Barra bin Azib, dari sahabat Nabi yang bernama Barra bin Azib, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla ayyubtir lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Jadi kata mereka dulu sebelum datang syariat puasa Ramadan, para sahabat Nabi itu apabila berpuasa lalu kemudian dekat lagi mau berbuka, dia tidur. Fanama qabla ayyubtir. Tidur sebelum dia berbuka. Lam ya'kul lailatahu, malamnya dia tidak makan, wala yaumahu, siangnya dia tidak makan hatta yumsi, sampai waktu sore. Berarti ada puasa yang model seperti itu. Nah, pas Islam datang dengan syariat Ramadan pada tahun 2 Hijriah, pada saat ketika Nabi ada di Madinah, bertepatan dengan 10 Sya'ban, 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka baru turun syariat puasa. Kenapa bukan di Mekah? Kenapa di Madinah? Di Mekah itu, Pak, masa penguatan iman. Sementara di Madinah masa penurunan hukum. Kalau orang diturunkan hukum, imannya belum kuat, nggak akan bisa dijalankan. Makanya pada zaman di Mekah itu yang dikuatin iman terus tuh. Makanya ayat-ayatnya bicara tentang persoalan iman, bicara tentang persoalan neraka, bicara tentang persoalan iman terhadap hari akhir dan sebagainya. Kenapa? Diperkuat dulu keyakinannya. Nanti pada saat ketika imannya sudah kuat, syariat apapun pasti mereka jalankan. Makanya kita, kenapa berat menjalankan syariat? Iman kita bermasalah. Kenapa? Puasa pada zaman Nabi beda dengan puasa zaman sekarang, Pak. Anda bisa bayangkan zaman Nabi belum ada AC. Masjidil Haram belum ber-AC seperti sekarang.
Sementara panasnya kalau bulan Ramadan hampir di atas 36 derajat, Pak. 40 derajat. Makanya disebut dengan Ramadan, romdo, panas. Di dalam tradisi bahasa Arab itu kata romdo, kalau seandainya di atas padang pasir itu ditaruh daging, dagingnya matang tuh. Saking panasnya. Disitulah mereka berpuasa. Berat nggak, Pak? Berat. Kalau kita kan nggak terlalu berat. Pertama, kalaupun kita panas, pergi ke masjid. Masjid mana? Yang ada AC-nya. Aman kita. Tidur lagi, ngorok lagi, pakai ngorok lagi. Tambah ngiler lagi. Wah, enak banget sudah. Kalau dulu zaman Nabi itu beda. Makanya berat puasa zaman Nabi. Dan para sahabat berat berpuasa. Anda bisa bayangkan. Pada saat yang sama ketika berpuasa, perang lagi, perang Badar. Berat banget gitu, Pak? Berat. Makanya nggak heran kalau pahala yang mereka dapatkan itu besar. Nah, karena puasa itu adalah syariat, maka pasti akan banyak manfaat. Kalau bicara syariat Islam, manfaatnya bukan manfaat akhirat doang, Pak. Itu harus dihilangkan persepsinya seperti itu. Manfaat di dalam syariat Islam itu dua. Manfaat terkait dengan persoalan pahala yang disebut dengan manfaat ukhrawiyah. Ada manfaat terkait dengan persoalan keduniawian. Yang maksud dengan keduniawian apa? Manfaat secara personal dia dapatkan untuk apa? Untuk tubuhnya, dan manfaat sosial terhadap masyarakat. Itu syariat. Makanya kalau ada syariat haji, itu bukan personal itu. Bukan juga teologis, pahala, tapi juga ada manfaat-manfaat lain. Termasuk sholat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti ada manfaat sosialnya. Termasuk puasa, ada manfaat teologis. Orang berpuasa pahalanya banyak, itu pasti. Ada manfaat yang bersifat personal, spiritual. Apa itu spiritual? Terkait dengan persoalan emosi dan mentalnya, itu spiritual. Atau psikologis lah, kalau bahasa kita psikologis, kejiwaan. Apa? Di dalam kitab Murtada Az-Zabiri, Ithafus Sada Al-Muttaqin ini ada kitab ini nih. Ini kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Jilidnya sampai 20 jilid. Saya punya, tapi kitabnya dan file PDF-nya saya punya. Kalau kitabnya ada di Sulawesi Tengah, di Palu, saya nggak bawa ke sini. Tapi kalau PDF-nya ada. Sekarang kitab-kitab berbahasa Arab enak, kita bisa download dari internet. Nah, di dalam kitab itu yang ditulis oleh Murtada Az-Zabidi, yang merupakan syarah dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, disebutkan manfaat dari berpuasa itu adalah sukunun nafsil ammarah. Nafsu yang ammaratun bisu, yang bisa memotivasi kita melakukan perbuatan buruk, itu bisa dikendalikan dengan puasa. Sementara nafsu yang mengantarkan kepada sesuatu yang buruk, itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu aduun mubin, musuh. Jadi musuh kita cuma dua, Pak. Apa? Setan. Yang kedua, nafsu. Setan jelas, karena ada perjanjian dengan Allah, dia akan menyesatkan anak cucu Adam, dan dia nggak akan pernah menyerah, itu setan. Sementara nafsu itu disebutkan dalam hadis Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambik. Kata Nabi, musuhmu yang paling berat adalah nafsu yang ada di dalam hatimu. Dan itu dikutip oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana, dikutip itu. A'da aduwika nafsuka allati baina jambik. Berarti nafsu itu adalah musuh kita. Berarti ada dua, kita harus kenali musuh kita. Kenapa nafsu itu menjadi musuh? Karena dia menggerakkan sesuatu yang buruk. Bahkan diceritakan tuh di dalam riwayat, meskipun riwayat ini dianggap tidak kuat, tetapi hikmahnya bisa dipetik. Apa? Allah pada saat ketika menciptakan nafsu sama dengan ketika menciptakan akal. Akal dipuji oleh Allah.
Karena akal itu mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Tapi pada saat ketika menciptakan nafsu, ini Pak, nafsu dipanggil, disuruh menghadap, aqbil, tapi dia tidak menghadap. Lalu Allah bilang, adbir, berbaliklah engkau. Nafsu enggak berbalik, berarti dia enggak patuh sama Allah. Lalu setelah itu Allah bertanya, man anta wa man ana. Kata Allah kepada nafsu, siapa ente, siapa ana? Apa kata nafsu? Ente, ana. Kira-kira gimana Pak tuh jawaban pembangkang itu? Ada anak-anak kan yang begitu, lu gua, nggak ada hubungan. Sama itu dan nafsu bilang, anta, ana. Akhirnya Allah hukum tuh. Allah hukum dibakar di neraka selama 100 tahun. Setelah dihukum 100 tahun, dikeluarin lagi dari neraka, dihadapkan lagi di hadapan Allah. Allah tanya, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Jadi ternyata nafsu itu dihukum, dibakar, itu nggak pengaruh Pak. Sama dengan orang penjahat yang sudah jadi karakternya, mau dipenjara tetap keluar jahat lagi. Makanya syariat Islam itu bagus. Nggak usah dipenjara, orang mencuri, potong tangannya. Kalau dia membunuh dengan alat yang mematikan dan ada motif, dibunuh lagi. Enak gitu hukum Islam Pak? Tegas Pak. Ini nggak dipenjara, keluar, nyolong lagi. Dikeluar, bunuh lagi. Nggak selesai. Akhirnya apa? Uang negara habis untuk hidupin dia. Kan begitu Pak. Nah, nafsu dihukum lagi, tapi hukumnya beda. Kalau yang pertama dibakar 100 tahun di neraka, yang kedua dihukumnya dikasih lapar 100 tahun. Setelah dihukum, dikasih lapar 100 tahun, dihadapkan kembali kepada Allah. Ditanya, ya nafs, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, saya hambamu. Ternyata nafsu itu kalah kalau dikasih lapar. Maka disitulah disyariatkan puasa. Untuk apa? Supaya nafsu yang mengantarkan kepada sesuatu yang jahat itu bisa tenang, tidak liar. Karena nafsu itu wataknya liar, tapi akal wataknya patuh. Akal yang sehat pasti akan patuh, tapi akal yang bermasalah pasti dia tidak akan patuh. Jadi kalau orang akal sehat Pak, dia terima bukti informasi ini benar, ini dia akan ikut itu. Tapi kalau akalnya nggak sehat, itu kan pendapat dia. Itu ada motif tuh, ada maksud, ada yang gerakin katanya. Bayangkan, ada yang gerakin. Seperti para politisi kita kan begitu. Itu kan sebagian kecil aja digerakkan oleh sebagian orang. Padahal ini demo ini muncul dari kesadaran masyarakat sampai begitu. Kenapa? Itu akalnya kurang sehat. Kalau akalnya kurang sehat berarti artinya apa Pak? Gila itu orang. Kesimpulannya gitu aja. Nah, maka untuk menenangkan nafsu yang mengantarkan kepada kemaksiatan dilawan dengan apa? Kasih lapar. Kasih lapar itu maksudnya apa? Anda berpuasa. Itu maksudnya. Yang kedua, kata Murtada Az-Zabidi, kasru suratiha fil fudulil muta'alliqati bi jami'il jawarihi minal aini wal lisani wal udhuni wal faraj fa inna bihi tad'ufu harakatuha fi mahsusatihi. Kalau diartikan di atas tuh, puasa itu tujuannya adalah supaya nafsu itu bisa hancur, jahatnya nafsu bisa hancur. Karena apa? Karena nafsu itu menggerakkan anggota badan. Kalau orang dihinggapi oleh nafsu bermasalah, maka matanya bermasalah, lisannya bermasalah, telinganya bermasalah, termasuk kelaminnya bermasalah. Kata Murtada Az-Zabidi. Dan itu benar. Kalau orang dikendalikan oleh nafsunya, maka matanya pasti ingin lihat yang bening-bening. Betul Pak ya? You can see. Cari itu. Yang kedua, lisannya pasti ingin mengatakan yang kotor. Telinga ingin dengarin yang gak bagus. Termasuk kelamin ingin mencari tempatnya.
Itu kalau nafsu nggak bisa dikendalikan. Maka kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf itu awalnya hampir saja tergoda Pak dengan Siti Zulaikha karena kecantikannya. Tapi karena laula burhana rabbi, kalau seandainya bukan karena petunjuk dari Allah, Nabi Yusuf bisa tersingkir di situ. Kenapa? Karena Nabi Yusuf lalu mengatakan, kalau saya ikuti hawa nafsu saya, maka saya akan menjadi orang terhina. Itu contoh dari Nabi Yusuf yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, manfaat sosial dari puasa itu adalah kalau kita berpuasa itu akan muncul rasa apa? Kasih sayang kepada orang miskin. Karena kita ngerasain Pak, orang miskin itu kan hidupnya susah. Kadang makan, kadang tidak. Nah, kita bisa merasakan. Kalau kita bisa merasakan, maka akan muncul empati. Seperti dokter. Dokter itu kalau pasien datang, dia dengerin Pak. Bukan dokter yang banyak omong. Ada nggak dokter yang banyak omong? Dia ngomong terus, pasiennya nggak dikasih ngomong. Ada nggak Pak? Enggak, pasien suruh bicara. Apa keluhannya, apa sebagainya. Dokter, didengerin aja. Lalu muncul yang dia merasakan apa yang dirasakan oleh si pasien. Lalu kemudian muncul empati, dia periksa dan sebagainya, diberikan obat. Itu dokter tuh. Sama orang yang berpuasa, kalau benar-benar dia menikmati dan meresapi makna puasa, akan muncul sifat seperti ini. Dia akan merasakan, oh iya, orang-orang miskin itu bagaimana hidupnya susah, makan jarang. Maka saya akan merasakan, kalau saya merasakan ada empati terhadap orang miskin, pasti akan muncul solidaritas, membantu orang miskin, karena dia merasakan. Makanya ada seorang sufi namanya Bishr al-Hafi ini Pak. Ini juga disebutkan dalam kitab Ithafus Sad al-Muttaqin. Ini kutipannya ini di bawah. Bishr al-Hafi ini dulu seorang penjahat Pak. Penjahat dia. Pokoknya hidupnya sama dengan Fudail bin Iyad. Mantan preman tapi jadi ulama besar. Fudail bin Iyad. Basir bin Hipi mantan preman tapi jadi ulama sufi. Dia satu ketika pas pulang dari tempat maksiat, dia lihat ada kertas tertulis kalimat Allah. Kalimat Allah tertulis. Akhirnya kertas itu diambil, lalu dikasih wangi-wangian, disimpan di tempat yang bersih di rumahnya. Nah, pada saat ketika dia melakukan itu, ada seorang soleh di situ, orang soleh. Orang soleh, orang suci lah, yang hidupnya itu penuh dengan ibadah. Mimpi. Di dalam mimpi itu Allah berkata kepada dia, kepada orang soleh itu, dia bilang kepada Bishr al-Hafi, tapi namanya bukan al-Hafi ya, ini al-Hafi itu gelar nanti diberikan kepada dia. Bilang kepada Bishr, aku muliakan dia, aku agungkan dia karena dia mengagungkan namaku. Bangunlah orang soleh. Ini mimpi tidur nih, bunga tidur nih. Kenapa? Ini Bishr ini terkenal preman dia. Masa Allah muliakan dia? Akhirnya besoknya mimpi yang kedua kali, sama mimpinya. Dia masih belum percaya Pak. Mimpi yang ketiga, kayaknya ini bukan mimpi nih. Ini firasat. Ini petunjuk. Kenapa? 3 kali mimpi yang sama. Berarti ada sesuatu. Kenapa? Karena ulama kalau mimpi beda dengan kita. Rub'un nubuwah, 1/4 dari kenabian. Akhirnya setelah itu, lalu kemudian dia cari Bishr ini. Setelah dia cari, ternyata Bishr ada di satu tempat bersama teman-temannya lagi mabok-mabokan Pak, lagi pesta. Lalu kemudian bicaralah si ulama soleh ini dengan Bishr. Saya bilang, kata ulama itu, saya mendapatkan pesan dari Allah. Pesannya adalah begini kepada dia. Pergilah sang ulama yang soleh tadi. Bishr al-Hafi lalu kemudian berkata kepada teman-temannya, teman-temanku, sekarang saya mau pergi dari tempat ini, dan jangan berharap lagi engkau akan bertemu dengan saya. Pergilah Bishr. Setelah dia pergi, Bishr al-Hafi itu lalu mengubah hidupnya Pak.
dari yang penuh dengan maksiat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia untuk hidup yang sangat sederhana, dia nggak mau pakai sendal sama sekali, Pak. Nggak mau pakai sepatu, nggak mau pakai sendal. Maka disebut dengan Bishr al-Hafi. Bishr yang nggak pakai sendal tuh kalau jalan. Bahkan ada satu cerita menarik. Ada seorang dengan keledainya berjalan di satu tempat di jalanan di daerah di mana Bishr al-Hafi itu tinggal. Tiba-tiba keledai itu berak. Apa kata orang yang punya keledai? Jangan-jangan Bishr al-Hafi meninggal. Orang bertanya, gimana kau hubungkan keledai yang buang air besar dengan Bishr al-Hafi? Dia bilang apa? Selama Bishr al-Hafi hidup di daerah ini, tidak ada satupun binatang yang buang kotorannya di jalanan. Kenapa? Enggak mau Bishr al-Hafi yang enggak pakai sendal itu kena kotorannya. Nah sekarang nih berak nih. Jangan-jangan Bishr al-Hafi meninggal. Ternyata betul. Bishr al-Hafi sudah meninggal. Jadi semua ternak bisa berak di jalanan. Sebelumnya enggak mau tuh. Kenapa? Ta'zim kepada Bishr al-Hafi. Nah Bishr al-Hafi ini kama hukiya an Bishr al-Hafi annahu dakhala alaihi rajulun fi syata. Ada seorang datang kepadanya pada musim dingin. Fawajadahu jalisan yar'adu wa thawbu mu'allaq 'alal misjab. Dia dapati Bishr al-Hafi itu sedang duduk yar'ad, dia gemeteran. Wa thawbuhu mu'allaqun 'alal misjab. Sementara pakaiannya tergantung di misjab. Apa itu misjab? Apa misjab itu? Misjab itu seperti cantelan gini, Pak, kalau pakaian digantung tuh. Apa sih namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya? Hah? Stok. Pas stok. Pokoknya gantungan lah. Gantungan. Karena kita susah nyari bahasa Indonesianya. Gantungan. Nah, bahasa Arabnya misjab. Faqala lahu, lalu kemudian orang itu berkata kepada Bishr al-Hafi apa? Fi misli hadzal waqti yunza'u thawbu. Pada musim dingin seperti ini engkau melepas bajumu, gimana bisa kau Bishr? Bahasanya begitulah kalau bahasa kita. Au ma'nahu, atau dengan kalimat yang semakna dari itu. Ente ini lagi musim dingin ini, ente malah buka baju, maksudnya begitu. Apa kata Bishr al-Hafi? Ya akhi, al-fuqara'u katsir. Wahai saudaraku, orang fakir miskin itu banyak banget. Walaysa li taqatu muwasatihim. Aku enggak punya kemampuan untuk membantu mereka. Bisya memberikan pakaian-pakaian untuk menutupi mereka ini pada musim dingin ini. Bitahammul fa'uwasihim, maka aku bantu mereka. Bitahammulil baradi kama yatahammalun, dengan menanggung rasa dingin sebagaimana mereka menanggung rasa dingin. Hebat nggak Pak Al-Bishr al-Hafi? Itu yang disebut dengan empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Kalau puasa benar-benar mempengaruhi kita, kita akan seperti itu. Merasakan apa yang dirasakan orang miskin, lalu membantu mereka dengan kemampuan kita. Kalau mereka nggak bisa makan, bantu kita dengan makanan. Itu buah dari puasa, Pak. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi fakta, data membuktikan puasa itu memberikan kesehatan. Berarti fakta memperkuat hadis meskipun hadis ini dhaif. Kenapa? Dengan berpuasa itu banyak sekali kesehatan yang bisa kita peroleh, dan nggak perlu saya jelasin lah. Kesehatan itu salah satu bisa diperoleh dengan syariat Islam, salah satunya adalah sholat dan puasa. Zakat aja bisa buat orang sehat. Karena orang yang mengeluarkan zakat, bersedekah, itu ada perasaan yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Orang kalau ngasih orang, kira-kira bahagia nggak? Bahagia, Pak. Senang dia. Kalau orang senang, hormon kebahagiaannya naik tuh. Kalau orang hormon kebahagiaannya naik, maka dia sehat. Kalau dia sehat, berarti matinya lama. Betul nggak, Pak? Kalau orang matinya lama dengan sedekah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sedekah memperpanjang umur. Itu logikanya begitu. Makanya kalau kita ingin sehat, bahagia dunia dan akhirat, syariat Islam dijalankan. Salah satunya adalah puasa yang wajib dilaksanakan, yang sunnah ditambah. Kalau kita sudah yang sunnah kita laksanakan dan istiqomah,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqomah, turun kepada dia malaikat sebelum kematiannya dan pada saat menjelang kematiannya. Sebelum kematiannya apa? Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal bantu dia, pas dilihat orangnya udah nggak ada itu. Siapa itu? Malaikat, Pak. Atau pada saat ketika sakaratul maut, malaikat datang mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, surga sudah terlihat buat engkau. Dikasih lihat itu tempatnya di surga. Tersenyum dia, bahagia dia. Maka ada orang-orang meninggal dengan senyuman. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, ada itu, dia non muslim, meninggal tersenyum. Gimana tuh Ustaz? Ibu-ibu yang bertanya, saya bingung jawabnya, Pak. Apa saya bilang? Jangan-jangan sebelum dia meninggal ada yang membuat lelucon. Dia tertawa, di situ dicabut namanya oleh malaikat Israel. Bisa jadi benar Ustaz. Ya, mungkin begitu. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat puasa ini bukan cuma yang wajib tapi yang sunnah kita jalankan, dan insya Allah bahagia dunia dan bahagia di akhirat, kesehatan, rezeki yang banyak insya Allah akan didapati dengan banyak berpuasa. Wallahul musta'an, wallahu yaqul haqq wa huwa yahdis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.